Lanjut aja ke Liverpool lawan Arsenal. Main course atau makanan utama minggu ini. Dua tim yang sama-sama memiliki 6 poin. Dua tim yang sama-sama merasa bahwa musim inilah musim mereka untuk juara. Yang satu juara kembali, yang satu lagi juara yang tidak tersampaikan selama 3 tahun terakhir. Apa yang dipertaruhkan menurut gue poin. Menurut gue ya, yang dipertaruhkan dari game ini adalah poin. Kalian setuju nggak? Iya. Sepenting itu game ini untuk mendapatkan kickstart atau keunggulan margin dari poin. Kalau gue nggak setuju di poin sih, karena kalau poin ini gue setuju btw sama pendapatnya Koci kemarin. Gue nonton dia dan gue setuju sama dia. Kalau ngomongin poin, it's just another point. Lu Arsenal bisa menang lawan Liverpool dan Liverpool masih bisa ngejar karena masih early, masih awal, dan itu lu masih bisa ngebalap lah. Cuman menurut gue dipertaruhkan dari sisi Arsenal ini. Lu kapan terakhir menang di Anfield? Udah lama. Kalau lu bisa menang di Anfield, yang dimana nih salah satu kandang yang paling susah lu menangin, di sini kelihatan mental lu. Oke, mungkin kita ready nih untuk musim Berarti ini. kalau lu menang di Anfield, lu juara. Bukan begitu. Cuma maksudnya Iya, maksudnya arah itu kan berarti. arah sana ya bisa, tapi maksud gue lebih ke berarti kita bisa nge-breakdown barrier yang sebelumnya kita nggak pernah breakdown. Kayak kalau Old Trafford Upgrade lah ya secara Upgrade. performa. Upgrade secara performa, jadi ya menurut gue pertaruhan itu mental Arsenal di Anfield, apakah bisa kali ini menang gitu di kandang yang sangat sulit ditaklukkan. Rim, Li gimana? ini ngapain? Mau ular kobra? Kelakuannya pilot teh. Mau ular kobra? Kok mikir begini sih? Kok ini kabelnya begini? Ya udah. Enggak kok. Li, Ya. ini kita ke duel kunci aja lah. Duel kunci adalah gaya bermain kedua tim. Yang satu, Arsenal ini unggul dalam defense ya. Jadi jika dalam rasio defense dan offense mereka lebih unggul dalam defense. Di sisi lain Liverpool kebalikannya. Liverpool gampang sekali mencetak gol tapi gampang juga kebobolan. Oke. Betul, karena Iya kita kan? nggak bisa pungkirin Van Dijk dan Konate udah Nah, lo ngeliatnya gimana nih? Duel keadaan dua karakter tim ini apakah menguntungkan Liverpool apa menguntungkan Arsenal? Oke. Gue bakal bacain dikit. Jadi Liverpool musim ini gue nggak terlalu berharap banyak ya. Gue kan udah bilang dari awal musim ini gue nggak terlalu berharap banyak sama ini tim karena Jinx duluan. butuh waktu buat merombak squad yang pertama. Yang kedua ternyata gue nggak se-feeling ini, ternyata belakangnya bener-bener buruk banget. Contohnya? Ini Liverpool biggest team in the world. Kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan. Nggak masuk akal. Yang kita kenal Liverpool adalah 1 gol, 2 gol dalam 10 pertandingan terakhir atau gimana. Ini 4 gol, ini udah nggak masuk akal. Nah di situ kemarin gue baca interviewnya waktu Liverpool lawan Newcastle, ditanyain sama sponsornya kan, sama sponsor ke Arne, gimana tanggapan Anda Reporter. reporter. Dan dari Sponsor. reporter Ah, tanya, Garuda tiba-tiba nanya. Tanggapan Anda dengan seat ekonomi yang kecil gimana ya? Ya udah nggak usah ngomong lagi. jadi ditanyain gimana pendapat Anda tentang lini belakang yang lagi drop banget. Konate ke Madrid, Van Dijk gimana menurun, Van udah Dijk perpanjang waktu, perpanjang kontrak. Dijawab sama Arne gini, seleksi pemain yang saya lakukan adalah untuk memperkirakan ke depannya kami akan menggunakan siapa. Jadi di sini dengan kata-kata garis bawahnya adalah Konate kemungkinan besar akan pindah karena dengan datangnya Leoni ini akan menggantikan perannya. Nggak mungkin ngaco. Tambah- Gimana Leon ini berapa tahun? Sabar dulu, Guehi. sabar. Ini belum selesai ngomong udah dipotong. Kalau lu Leoni yang lu sebut, Ini omongannya aneh. siapa Arne? Aneh bilang Leoni ditambah lagi dengan Guehi yang bakal didatangkan ke Liverpool. Jadi memang sudah punya pola jangka panjang. Seperti itu. Nah kalau gua ngelihat Arsenal ini dalam defense-nya bagus, dalam nyerangnya apalagi kan, apalagi Bukayo Saka, Gyökeres. Cedera. Gyökeres ini apa, Rim? Gue juga bingung ya. Orang-orang terlalu lebih. Kayak Hoylund. Iya makanya, bahkan lebih bagus Hoylund, Rim. Terus kirinya ada sama Madueke. Madueke. Apa ini salah ngomong anak barusan. Depannya nggak terlalu bagus.
Tengahnya kurang ajar. Siapa? Subimendi. Oke, setuju. Jahanam. Terus? Terus habis gitu siapa mah Declan Rice. Oke, setuju. Satu lagi. Martin Ali Odegaard. Matamu. Cedera. Nah makanya ini Dan pertanyaan matamu bagus. Rim, ini pertanyaan besar nih sebenarnya. Arsenal akan hadir di Anfield tanpa 2 pemain kunci yang membawa mereka 3 musim terakhir memang terbang tinggi, Odegaard dan Saka. Mampukah cadangan-cadangan ini dan pemain baru debutan nanti kemungkinan besar mungkin bermain? Pasti. Eberechi Eze. 50-50. Tadi udah bilang pas off cam. Eze sih starting gue dibanding Odegaard. Dia bilang kayak mampu Iya, nggak kalau nih? kemauan gue kan nggak tahu Dia bilang setting apa enggak. dia bilang kayak begitu. Kemauan gue kan itu beda. Mampu nggak? Yang pertama Eze menambah kualitas penyerangan karena turun drastis nih. Dari nggak ada Saka nih turunnya jauh, ya kan? Tapi harusnya dengan ada Eze kreativitas naik nih, ya kan? Karena lacking banget dari Odegaard. Yang gantiin Saka siapa? Madueke. Madueke. Nah kan agak jadi hanghong juga nih Madueke gantinya. Oke, mampu nggak sih Eze menjadi pembeda di game ini? Dan di sisi lain, gue juga mau bahas, gue minta lo bahas mana yang paling menentukan kemenangan heavy metal footballnya Liverpool, yang mana mereka bermain sangat berani, atau kedalaman squad yang dibangun sama Arteta di musim ini, yang membuat Arteta punya semacam Opsi. fleksibilitas di tengah game. Gue Liverpool. Jijiknya gue ngomong ini, cuman karena skuad kedalaman Liverpool bagus juga Paul. Kita nggak boleh lupain. Gue tuh sebut nama ini berkali-kali, Rio Moha. Kali-kali itu Tak lempar lu ya. Gila lah ngomong gak bisa posisi ini Li. Iya maksudnya Liverpool itu nggak walaupun dia rock and roll, cuman nggak rock and roll itulah. Dia tetap mencoba, Apalagi di Arne ya, lebih tone down lah. Lebih tone down lah. Karena Arne kan walaupun dia agak-agak Ten Hag ya, dengan 2-1 bismillah depannya sisanya. Kurang banget. Setuju gitu. Nah gue ngerasa itu yang harusnya bisa dieksploitasi. Yang gue berharap dari Arsenal sih, semoga Eze mulai ngepres. Eze kan anti ngepres nih orangnya kan. Itu tuh. Tidak. Iya kan. Itu jadi concern gue tuh. Eze kan Bukan anti. Itu jadi concern mengganti posisi Odegaard yang memang mesin press. yang kerjaannya ngepres doang Iya, bisanya. jadi mesin press digantikan dengan yang tidak bisa pressing. Dengan setrikaan. Itu 2 hal yang berbeda. Ya enggak? Dimana tapi yang satu bagus megang bolanya, yang Iya. satu nggak bagus. Nah ini menurut gue yang akan dipertanyakan, integritasnya seorang Arteta. Apakah lu akan tetap kekeh dengan maksain Eze untuk ngepres, atau lu nyuruh gue nggak apa-apa deh yang ngepres yang lain, tapi Eze pegang bola, please do your magic. Itu yang harus dipertaruhkan. Apakah dia ingin bermainkan tetap Martinelli atau langsung Eze di situ? Iya. Apakah dia akan mainkan Gyökeres itu masih main. atau Havertz yang cuma bisa ngepres? Cedera kan. Cedera. Oh iya. Saya kira siapa lagi? Gyökeres sama nggak ada Merido. sama Merino. Merinaldo. Mana kabar itu orang? Ya, enggak? Atau tapi Madueke menurut gua faktor X. Nah itu gue setuju. Bukan faktor X. Faktor Bukan X faktor. maksudnya. Bukan Ini faktor di X. X-in jangan gitu. Iya. Bukan faktor. Ini faktor di X-in gitu. Ya gua ngelihat ini match jujur gua nggak nemu Arsenal menang. Tapi Arsenal golin. 4-2. Arsenal golinnya gimana? Hah? Ya, one thing, the only thing they know how. Yes. Through corner. Boleh nggak sih game ini jangan pakai corner? Pakai yang lain. Ngapain winning? Bisa nggak sih main Jawa? Kalau misalnya corner teman langsung kasih kiper. Nah, Ya udah. gue mau nanya satu aja. Ini paling penting, Paul. Mereka berdua tidak akan setuju. Wasit akan memihak siapa? Gue nggak tahu match ini. Dua-duanya wasit lagi demen. Iya. Wasit lagi demen Liverpool apa sih Rim? Biasanya wasit cenderung ke pusat, cenderung ke London. Iya, harusnya. Iyalah. Harusnya. Season ini soalnya ini berdua lagi heavy total. Iya, enak banget. Heavy banget. Gravenberg gak kartu merah, Iya. nekel 2 kaki. Gordon gak sengaja nekel kepencet. Saliba ke Baindir. Saliba ke Baindir, Saliba ke tapi Kunha, Saliba ke Mason Mount. Emang nih Saliba zolim juga nih gue perhatiin. Iya bukan Gabriel lagi nih yang zolim. Salim emang pernah ke Mount? Sebelum dia ke Baindir dia ke Mount dulu dibuka baju.
itu secara orang kayak Base kemarin. Hah? Base yang ngebanting buat Saliba itu match Fulham. Enggak, pas match lawan Ya, enggak. Arsenal Pokoknya sebelum dia golin anyway, dia nggak anyway. buka bajunya Gue Mason Mount dulu. flashback ke zaman dulu gue ngatain MU pas juara wasit-wasit kan pas Arsenalnya bapuk. Kayaknya emang behavior ya. Kalau tim itu lagi bapuk, dia akan nyalahin tim yang contender tuh wasit. Itu enggak. udah. Ya kalau MU emang fakta. Iya, kalau dulu Kan gua gue nggak pernah begitu. menutupi hal itu. Nah iya makanya gue nggak Iya nggak? gue nggak mau behavior. MU dibantu wasit benar. MU dibantu wasit, iya mungkin wasit lebih favor ke tim Iya. yang Virgin lebih time. jago. Iya, Virgin Dan waktu time. itu yang komplain Iya. siapa? Fans Arsenal lagi bapuk. Jadi emang itu udah behavior aja ketika Oh, timnya lagi bukan. bapuk, dia akan Perbedaannya, Wasit. gue own it. Gue own it kalau misalnya MU itu dibantu wasit. Dan gue adalah tipe orang yang gue lebih Misalnya pengen. nggak so suci gitu loh. Gue pengen setiap match kalau bisa wasit bantu kita. Nah. Kontroversi itu yang gue suka. Nah. Gue bilang kan, nah kalian berdua kan tidak akan pernah mengakui hal itu. Komplain, ngeluh. Kita bawa hal itu kayak kita 7 tahun yang lalu gitu. 7 tahun yang lalu lu nggak punya budgetnya buat wasit. Ya enggak? Di tahun ini lu punya kan sekarang budget buat wasit itu penting. udah habis bro buat transfer bro. Kita beli pemain mulu bro. Iya, ternyata Jadi beli udah beli pemain. keluar. Rodrigo nggak jadi kan? Rodrigo nggak jadi. Duitnya alokasi budgetnya nih APBN Hincapi. masuk ke Hincapi. penting tuh pemain APBN ke si siapa namanya? Siapa? Si wasit. Karena udah 2 match Arsenal dibantu, 2 match Liverpool dibantu. Ini Ketua wasit siapa? apa? Ketua wasit siapa? Fans Anda. Hardware. Yoi. Ya enggak udah males juga Hardware mau dibantu tetap kalah nih tim. Nggak ngaruh, iya. Nah, jadi di match ini menurut gue pertanyaan paling penting wasit dukung siapa? Mainnya di Anfield apa di ini? Anfield. Anfield. Arsenal gitu. Kayaknya dukung Arsenal. Kayaknya. feeling gua. Bakal ada kartu merah nggak? Di Old Trafford pun bisa dukung Arsenal. Bakal ada Gila. kartu merah nggak? Asik sih kalau ada kartu merah. Kartu merah menurut gua kartu merah tolong. Iya. Bukan kartu merah yang dia nekal parah enggak. Lagi nekal nggak sengaja anjing wasit begitu deh. Oke, kita langsung aja ke prediksi. Gue udah belum bahas game-nya, Le. Hah? Oke, Gue belum oke. bahas gamenya gimana nih. Lu ngomong wasit 30 menit jadi kelamaan. Enggak, kalau gua ngeliat Nggak, coba jujur. Menurut lu juga Arsenal nggak bakal menang kan? gini. Dari awal musim pas udah transfer segala macam, gua tuh yakin pede banget ini tahun dimana Arsenal bisa menang di Anfield. Gue pede banget. Tapi setelah Saka Odegaard cedera, lebih tepatnya Saka cedera, itu gue masih pede di besok. Cuman gue agak sedikit takut tadi yang udah dibahas juga sama Karim, out of possession-nya, pressing-nya gimana. Karena bagaimanapun juga itu mereka bertiga sebenarnya Havertz, Saka, Odegaard tuh yang ngelit press-nya Arsenal. Nah ini sekarang gimana kita ngakalin di front foot pressing itu gimana? Itu yang gue penasaran, apakah Gyökeres sudah bisa tune in untuk mulai pressingnya di seperti Havertz dulu, apakah Madueke udah bisa diperanin itu, dan Eze mungkin gue pernah sebut juga kan, Eze itu bukan anti pressing, tapi memang secara numbers dia bukan yang tertinggi, tapi dia bukan anti pressing, dia juga berapa kali duel juga ada persentase juga menang gitu. Nah ini yang gue berharap Eze juga udah bisa mulai main, dan tadi harus permainan transisi yang udah Arsenal coba di beberapa match terakhir yang belum works, semoga di match ini dengan kedatangan Eze dan bisa main itu mulai works. Dan kalau kita bicarain soal left wing, gue yakin sih kalau emang Eze main di tengah, gue yakin left wing bakal Martinelli lagi. Karena apa? Karena defensive attributes-nya yang dia akan pasti nyoba bermain mundur ke belakang, tapi kalau depannya pasti bakal kayak kemarin-kemarin aja. Dan gue yakin Madueke, mungkin lo ingat lah, Madueke ketika lawan Liverpool dia selalu perform kan, dan itu yang gue harapkan kembali lagi. Apalagi gue ngeliat kemarin video-video saat dia di Chelsea, dia ngobok-ngobok Kerkese Bournemouth, dan semoga besok bisa dilakukan lagi di sana gitu. Yang paling yang gue takutin adalah ya, gue agak sedikit takut sama Ekitike jujur, lebih di movementnya, karena ini orang provider banget. Gue tak, kalau misalnya striker yang stay di tengah kayak Haaland gitu, gue malah lebih oke nih, gue pede. Cuma kalau mainnya kayak Ekitike ini mundur ke tengah, tiba-tiba ngasih umpan ke salah, tiba-tiba posisinya sejajar sama Wirtz, terjadi chaos di situ. Tapi ya gue yakin sih for the first time 4 tahun ke belakang akhirnya Arsenal bisa menang di Anfield, semoga. Ya, jadi yang menarik kalau menurut gue sih bagaimana Arsenal menurut gue bakal dihambat, kemampuan Declan khususnya akan dihambat untuk naik ke atas karena permainan between the lines-nya si Liverpool ini akan serem. Kayak misalnya kita tahu fluiditasnya Liverpool ini salah satu tim yang paling tidak statis. Bahkan ada yang bilang Liverpool itu yang statis hanya Konate sama Van Dijk. Sisanya benar-benar dinamik.
Soalnya bisa berpindah posisi, bisa gliding ke kanan, ke kiri. Dan ini menurut gue agak ngeganggu apa ya? Bagaimana Arsenal nge-set up organisasi timnya gitu. Jadi ini bakal jadi match yang seru menurut gue. Tapi ada dari kawan kita ini dia tadi diem aja nih. Lu kayaknya nggak yakin menang apa gimana sih? Ri? Enggak. Gini, Emang sekuat itu Arsenal? Enggak, sama Terus? sekali enggak. Kayak gini. Nervous. Bukan nervous. Lagi ya di off cam aja. Oke. Jadi, Apa? apa? Si 5 bulan lagi nih mau kita bahas. Bukan, sumpah bukan. Enggak, kalau gua jujur Liverpool menang. Karena Arne ini gua lihat tipe pelatih yang apa ya? Kalau gua belum ngalahin dia, gimana caranya gua harus ngalahin? Emang Paham nggak? musim lalu nggak ada ngalahin? Seri-seri. Serius. Seri. Kita ngalahin Arsenal itu waktu zaman Klopp di mana FA ya? Bandung di Bandung. Di F ya, di, apa? di Anfield sama di Enggak. Tahun lalu dua-duanya seri. seri. Enggak, ngalahin Arsenal itu waktu Carabao Cup kok, semifinal. Di Mungkin Premier ya, League pokoknya belum. itulah. Ya itu, si Arne itu tipe pelatih yang kayak gitu. Sama yang kedua adalah kalau kita flashback Liverpool main di Anfield, itu Liverpool bener-bener mengimbangin ya. Maksudnya main possession segala macam. Cuman musim ini kan kita beda bukan kayak musim-musim sebelumnya. Kita ngelihat Liverpool menang aja kayak agak sedikit susah walaupun pastinya kita menang. 2 pertandingan terakhir sebelumnya kita cetak golnya menit 80 ke atas untuk menang gitu loh. Jadi menurut gua nggak bisa Liverpool menang, cuman kemungkinan Ceritanya akan sama, same old story seperti game lain, akan terjadi hal-hal magical dramatis di ending gitu. Iya, Kayak gitu ya. kayak gitu. Pemain-pemain dengan faktor X lagi-lagi mau salah menurut gue bakal jadi penentu di game ini. Pemain yang bisa menciptakan sesuatu di menit-menit genting lah, clutch player. Ya udah, kita langsung aja ke prediksi dari lu lang dulu deh. Gua 3-1. Menang Liverpool. Lu? 2-1 Arsenal. 4-2 Liverpool. Gua 2 sama. Terus ada penalti. Grimsby nggak ada. 4-2. Gue 2 sama. Gue 2-1 Arsenal. Player to watch. Gua udah pasti striker yang tidak akan flop. Itik-itik. 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 Oke. Lu? Gua Jago loh. Eze lah. Hah? Eze lah. Kalau gua player to watch bukan buat di pantai, buat di hate watch. Iya. Gila, Eze. 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 Eze langsung main nih. Ya nggak, kemungkinan besar nggak ada opsi. Kemungkinan. Dan dia seminggu kan, seminggu tuh biasanya langsung main. Iya. Lu. Kalau gua lebih ke Kerkes. Kerkes anjing terus tiap minggu anjing. Tiap minggu Kerkes. Ganti gak lu? Gila Rimi ini pemainnya. Enggak Kerkes. Gak lu tiap Kerkes. minggu anjing. Kerkes. Mau salah lah. Kerkes. Gak ada dia udah gak ada mana Nah, masalah. Florian lah seenggaknya. Kerkes. Siapa tahu gol debut. Ya, kita lihat ya, Florian, lebih flop mana Eze sama Florian. Penasaran juga sih.